Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya sekarang dari buku paket halaman 112 sampai dengan 115 ya. Ini materi bab 3, Matematika SMP kelas 7, Kurikulum Merdeka Belajar. Secara khusus nanti kita akan mempelajari yang namanya laju perubahan satuan ya. Lalu untuk pembahasan materi yang lain yang lebih lengkap dan pembahasan soal-soalnya silakan dapat adik-adik cermati di playlist ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, laju perubahan satuan. Kita memerlukan laju perubahan satuan sehingga dapat menentukan suatu pilihan dari berbagai pilihan yang ada. Ketika membuat susu coklat misalnya, kita mencampurkan 1 sendok takar coklat bubuk dan 2 sendok takar susu bubuk dengan air. Jadi perbandingan coklat terhadap susu adalah 1:2 ya, dengan menggunakan satuan yang sama. Dalam hal ini adalah sendok takar ya, ini satuannya. Tetapi bisa juga kita membuat susu coklat dengan mencampurkan, perhatikan ini satuannya, 1 sendok takar coklat bubuk dengan 200 ml susu cair ya. Jadi coklat bubuk itu dalam satuan sendok takar ya, kemudian susu cair itu dalam satuan mililiter. Nah, perbandingan coklat terhadap susu adalah 1:200 ya. Jadi 1 sendok takar coklat butuh 200 ml susu cair. Tetapi di sini dengan satuan yang berbeda. Nah, rasio yang melibatkan satuan berbeda disebut sebagai laju perubahan satuan. Permasalahan, kita akan menentukan rasa coklat dalam coklat susu yang dibuat dari campuran coklat bubuk dan susu cair dengan komposisi berbeda ya. Eksplorasi 3.3. Kadar coklat dalam susu coklat. Nah, ada 4 botol berisi susu coklat yang merupakan campuran bubuk coklat dan susu cair. Banyak bubuk coklat diukur dengan sendok takar dan banyak susu cair dalam mililiter ya. Perhatikan di sini satuannya beda. Nah, kasus pertama ini ada 4 botol ini ya, botol A, botol B, botol C, botol D. Ini gambar 3.30. Kita lanjutkan lagi. Nah, tuliskan rasio dalam tabel 3.11 ya. Di sini ada 4 botol A, B, C dan D. Botol A ya mengandung 100 ml susu dan 4 sendok takar bubuk coklat. Maka nanti rasio antara susu dan coklat adalah 100:4 ya. Ini kalau kita kecilkan angkanya, 100 kita bagi 4 sama dengan 25, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Gitu, gampang ya. Kemudian dengan cara yang sama untuk botol B, rasio antara susu dan coklat adalah 120:5. Botol C 180:6. Botol D 200:10. Nah, ini tinggal kita kecilkan saja angka-angkanya ya. 120:5 berarti masing-masing kita bagi dengan 5. 120 dibagi 5 24, 5 dibagi 5 1. Lalu 180/6 berarti masing-masing kita bagi dengan 6 aja ya. 180 dibagi 6 30, 6 dibagi 6 1. Kalau 200:10, nah ini gampang ya. Jelas ini 20:1 karena masing-masing kita bagi dengan 10. Sekarang kita ke pertanyaan A, susu coklat mana yang paling pekat coklatnya ya, jelaskan jawaban kalian. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa amati rasio antara susu dan bubuk coklat dari masing-masing botol ya. Nah, kebetulan karena di sini angka perbandingannya ya, untuk angka kedua ini kan sudah sama semuanya. Ya, ini saya beri tanda ini. Ini kan sudah sama semuanya yaitu 1. Nah, maka nanti yang kita bandingkan cukup angka yang pertama ini saja. Yang mana angka yang pertama ini kan menunjukkan volume susu. Contoh ya, 25:1. Artinya pada botol A ya, untuk membuat susu coklat seperti yang ada di botol A dibutuhkan 25 ml susu dan 1 sendok takar bubuk coklat. Sementara untuk membuat minuman susu coklat seperti di botol B dibutuhkan 24 ml dan 1 sendok takar bubuk coklat. Berarti kan lebih encer botol A ya, karena
dengan takaran yang sama, 1 sendok takar bubuk coklat, volume susunya itu lebih banyak ya, di sini 25 ml. Berarti kalau ditanya antara botol A dan botol B, mana yang paling pekat rasa coklatnya? Jelas jawabannya adalah botol B. Nah, sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kalau ditanya susu coklat mana yang paling pekat coklatnya, botol A, B, C, dan D, jawabannya adalah botol D. Karena volume susu yang ada di sini paling sedikit ya, 20 ml susu ditambahkan 1 sendok takar bubuk coklat. Jadi ini yang paling kental gitu ya. Oke, langsung aja kita tuliskan di sini jawabannya adalah botol D. Nah, jelaskan jawaban kalian, berarti ini kan alasannya. Karena volume susu botol D paling sedikit ya. Paling sedikit dibandingkan botol yang lain, sehingga coklatnya paling pekat ya, sehingga coklatnya paling pekat ya, paling kental gitu ya. Jadi dengan catatan angka perbandingan yang kedua ini dibuat sama. Nah, ini kalau angka perbandingan yang kedua ini beda-beda, nah kita akan kesulitan untuk membandingkannya, mana yang lebih pekat rasa coklatnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan B. Andai kata susu coklat A dan C digabung. Nih, A dan C digabung. Kemudian susu coklat B dan D juga digabung. Saya beri tanda aja. Susu coklat B dan D ya, botol B dan D ini digabung. Gabungan susu coklat manakah yang paling pekat rasa coklatnya? Ya, pertanyaannya tetap. Jelaskan jawaban kalian. Nah, berarti kalau kita ketemu dengan bentuk pertanyaan semacam ini, ya caranya sama seperti pertanyaan A tadi. Tinggal yang pertama kita cari dulu rasio antara susu dan bubuk coklat dari botol A dan botol C kalau digabung ya. Baik, kita hitung di sini ya. Untuk botol A dan C, kita hitung susunya dulu ya. Botol A 100 ml, botol C 180 ml. Berarti total berapa? 280 ml. Kemudian untuk coklat ya, botol A 4 sendok takar, kemudian botol C 6 sendok takar. 4 ditambah 6 sama dengan 10 sendok takar ya. Nah, baru kita cari rasionya, yaitu rasio antara susu dan coklat. 280 banding 10. Nah, kalau kita kecilkan angkanya 28 banding 1 ya. Nih, 28 ml susu kita tambahkan dengan 1 sendok takar bubuk coklat. Ini untuk gabungan antara susu coklat botol A dan botol C ya. Sekarang kita akan hitung juga botol apa ini, B dan D ya. Nah, botol B dan D caranya sama. Untuk susu ya, botol B 120 ml, botol D 200 ml. Berarti total 320 ml. Kemudian untuk coklat ya, botol B tadi 5 sendok takar, botol D 10 sendok takar. Berarti 5 ditambah 10 sama dengan 15 sendok takar ya. Nah, tinggal kita bandingkan susu banding coklat ya. 320 banding 15. Nah, karena di sini kan kita mau mencari ya gabungan susu coklat mana yang paling pekat rasa coklatnya. Berarti kan kita bandingkan ini rasionya ya, 28 banding 1 untuk A dan C. Sementara di sini untuk botol B dan D ya. Nah, ini kan ketemunya 320 banding 15 ya.
15 ini harus kita buat nilainya sama dengan 1, berarti kan harus dibagi 15. Nah, kalau 15 dibagi 15 ya berarti 320 juga harus dibagi 15. Gitu pola pikirnya. Baik, kalau 320. Nah, ini saya pakai kalkulator aja ya. Sebentar, 320 kita bagi dengan 15. Nah, hasilnya itu adalah 21,3 ya, Dek ya. 21,333 ya, saya bulatkan aja 21,3 banding 1. Nah, ini rasionya. Ya. Jadi untuk botol A dan C setiap 28 ml susu ditambahkan 1 sendok takar bubuk coklat ya. Itu untuk botol A dan C. Sementara untuk botol B dan D ya, setiap 21,3 ml susu ditambahkan 1 sendok takar bubuk coklat. Berarti lebih kental yang mana? Tentu saja semakin sedikit volume susunya ya, itu berarti yang paling kental. Nih, berarti jawabannya adalah botol B dan D. Ya, tinggal kita tulis di sini. Botol B dan D. Nah, ini botol B dan D digabung ya. Digabung. Alasannya karena volume susu botol B dan D lebih sedikit ya, dengan penambahan bubuk coklat yang sama. Atau bukan penambahan ya, mestinya di sini kandungan nih. Nah, dengan kandungan bubuk coklat yang sama ya. Paham ya, Dek ya, sampai sini ya. Jadi kalau saya ulangi kembali nih ya. Setiap 21,3 ml susu ini pada botol B dan D ya, kandungan bubuk coklatnya adalah 1 takar ya, 1 sendok takar. Sementara kalau pada botol A dan C, nah nih, setiap 28 ml susu ya, ini mengandung 1 sendok takar bubuk coklat. Berarti kan lebih kental yang ini, yang botol B dan D ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan. Nah, untuk menentukan kepekatan susu coklat diperlukan laju perubahan satuan. Banyak susu dibandingkan untuk 1 sendok takar coklat. Nah, itulah tadi kenapa kok harus kita buat angka perbandingan yang kedua itu nilainya sama dengan 1 ya, yang ini tadi. Ini kan. Jadi 15 itu kita buat menjadi 1, menjadi nilainya sama dengan 1. 15 supaya jadi 1 itu kan harus dibagi 15. Gitu kan tadi kan? Nah, kalau 15 dibagi 15 sama dengan 1, berarti 320 ini juga harus dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 21,3 ya, supaya nanti membentuk rasio yang setara, rasio yang ekuivalen gitu. Kemudian dengan membuat salah satu besaran bernilai 1, maka rasio dapat dibandingkan. Nah, ini penting ya. Tadi ini juga sudah kita singgung ini. Contoh, Mira ingin membuat 2 jenis jus jeruk. Jus pertama 2 gelas air dan 3 perasan jeruk. Jus kedua 3 gelas air dan 5 perasan jeruk. Nah, jus manakah yang lebih terasa jeruknya? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sudah ada di kalimat berikutnya ya. Nah, ini caranya. Jadi jus pertama, untuk 1 perasan jeruk diperlukan 2/3 gelas air. Kemudian untuk jus kedua, untuk 1 perasan jeruk diperlukan 3/5 gelas air. Nah, mungkin timbul pertanyaan ya, dari mana angka 2/3 dan 3/5? Habis ini kita akan bahas. Nah, kemudian kesimpulannya adalah jus kedua itu lebih terasa jeruknya ya. Jadi logika berpikirnya begini. Ketika volume air yang digunakan itu lebih sedikit, berarti kan semakin banyak atau semakin kental jus jeruknya ya. Nah, di sini kalau dibandingkan 2/3 dengan 3/5 ya, itu lebih sedikit 3/5. Jadi 3/5 itu kurang dari 2/3. Nah, kalau kita bandingkan pecahan ya, masih ingat caranya kan? Jadi 3/5 tulis dulu.
lalu 2/3 tulis di sebelahnya. Nah ini kita bandingkan ya, mengingat pembilang dan penyebutnya ini beda, maka ya kita gunakan cara kali silang nih, matematika SD ini ya. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9, letakkan di atasnya. 5 kali 2 sama dengan 10, letakkan juga di atasnya. Nah baru yang kita bandingkan di sini adalah 9 dan 10 ya. Kita tahu kalau 9 itu kan kurang dari 10. Nah akibatnya 3/5 ya, 3/5 ini juga lebih kecil daripada 2/3. Dengan kata lain ya, volume air pada jus kedua itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan volume air pada jus pertama, sehingga aroma jeruknya atau rasa jeruknya itu lebih terasa ya pada jus kedua. Gitu cara berpikirnya ya. Baik. Berarti di sini kita bisa tuliskan saja, cari yang volume airnya sedikit gitu. Nah, ini ya cara berpikirnya seperti ini. Nah, selanjutnya dari mana angka 2/3 dan 3/5? Coba perhatikan. Untuk jus pertama ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk rasio, berarti kita punya air banding perasan jeruk ya. Ini saya singkat A banding C. Itu akan sama dengan 2/3 ya. 2 itu air, kemudian 3 di sini adalah perasan jeruk. Itu jus pertama. Sementara pada jus kedua ya, A banding C itu akan sama dengan 3/5 ya. Ini jangan sampai kebalik ini. Jadi 3 itu untuk air, lalu 5 itu untuk perasan jeruk. Nah, kemudian kita ingat kalimat yang ini tadi, ini yang saya beri tanda petik ini ya, yaitu dengan membuat salah satu besaran bernilai 1, maka rasio itu dapat dibandingkan. Nah, kalau di buku ini yang dibuat bernilai sama dengan 1 itu adalah perasan jeruknya. Nah, jadi J-nya ini kita buat bernilai sama dengan 1. Untuk jus pertama, semula kan 2/3. Nah, 3 ini harus kita ubah, kita paksa jadi bernilai sama dengan 1. Nah, bagaimana cara maksanya? Ya berarti kita bagi 3 kan gitu ya. Maka jadilah rasio yang baru ya. Untuk J-nya ini sama dengan 3/3 atau langsung aja lah ya 1. Nah, untuk airnya ya jadilah 2/3. Nah, ini rasio yang baru ya, tapi tetap ekuivalen ini. Nah, ini dibagi 3 ya, dibagi bilangan yang sama gitu. Jadi dibagi atau dikali bilangan yang sama, maka rasio atau perbandingan itu akan tetap ekuivalen ya. Kemudian dengan cara yang sama ya, untuk jus kedua, di sini untuk J-nya itu kan 5. Nah, 5 ini harus kita paksa menjadi bernilai sama dengan 1 nih ya. Jadi dengan membuat salah satu besaran bernilai 1 gitu ya. Berarti caranya adalah 5 ini kita bagi dengan 5. Nah, hasilnya 1. Kalau 5 dibagi 5 berarti 3 juga harus dibagi 5. Nah, letakkan di sini. Berarti kita punya rasio yang baru yaitu 3/5 banding 1 ya, dengan cara angka perbandingannya ini seluruhnya dibagi dengan 5. Nah, akhirnya di sini dituliskan jus pertama untuk 1 perasan jeruk ya, 1 perasan jeruk diperlukan 2/3 gelas air nih. Lalu untuk jus kedua ya, untuk 1 perasan jeruk diperlukan 3/5 gelas air. Nah, kalau sudah seperti ini ya, salah satu besaran bernilai sama dengan 1, maka kedua rasio ini bisa kita perbandingkan. Ya, tinggal kita cari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya, disesuaikan dengan konteks permasalahan atau konteks soal yang kita kerjakan. Ini kan jus mana yang lebih terasa jeruknya, berarti nanti kita cari yang volume airnya itu lebih sedikit ya. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas di sini. Jadi 2/3 ini kan volume air untuk jus pertama ya, kemudian volume air untuk jus kedua 3/5. Nah, ini kita bandingkan, kita cari yang lebih sedikit ya. Selanjutnya sampailah pada kesimpulan ternyata 3/5 itu lebih sedikit ya, lebih kecil dibandingkan dengan 2/3. Maka jus kedua lah yang lebih terasa jeruknya karena airnya lebih sedikit gitu ya.
Oke, di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan 3.3. Terima kasih.